Baik, di sini saya mengambil sumber dari jurnal yang berjudul Pengaruh Protein Diet terhadap Indeks Glikemik. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah L asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Asam amino terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein sebanyak 16% dari berat protein. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti tembaga dan besi. Suatu asam amino lazimnya diklasifikasikan sebagai suatu molekul yang memiliki gugusan alfa karboksil maupun alfa amino dan secara kimiawi suatu rantai samping khas atau gugusan R yang melekat dengan alfa karbon. Kualitas protein dapat didefinisikan sebagai efisiensi penggunaan protein oleh tubuh. Kualitas protein ditentukan oleh jenis dan proporsi asam amino yang dikandungnya. Pada prinsipnya, suatu protein yang dapat menyediakan asam amino esensial dalam suatu perbandingan yang menyamai kebutuhan manusia mempunyai kualitas yang tinggi. Sebaliknya, protein yang kekurangan satu atau lebih asam-asam amino esensial mempunyai kualitas yang rendah. Klasifikasi protein berdasarkan pada fungsi biologinya terdiri atas enzim, protein pembangun, protein kontraktil, protein pengangkut, protein hormon, protein bersifat racun, protein pelindung, dan protein cadangan. Klasifikasi protein terdapat dalam bentuk serabut atau fibrosa, globular, dan konjugasi. Protein bentuk serabut terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Karakteristik protein bentuk serabut adalah memiliki daya larut yang rendah, kekuatan asam amino esensial dalam suatu perbandingan yang menyamai kebutuhan manusia, mempunyai kualitas yang tinggi. Lalu, klasifikasi protein terdapat dalam bentuk serabut, globular, dan konjugasi. Karakteristik protein bentuk serabut adalah memiliki daya larut yang rendah, kekuatan mekanis yang tinggi, dan tahan terhadap enzim pencernaan. Kolagen, elastin, keratin, dan miosin termasuk dalam protein bentuk serabut. Protein globular berbentuk bola dan terdapat pada cairan jaringan tubuh. Protein jenis ini larut dalam larutan garam dan asam, mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, serta mudah mengalami denaturasi. Albumin, globulin, dan histon termasuk dalam protein globular. Protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Gugus non-asam amino ini dinamakan gugus prostetik. Nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, metaloprotein, hemoprotein, dan flavoprotein termasuk dalam protein konjugasi mekanis yang tinggi dan tahan terhadap enzim pencernaan. Kolagen, elastin, keratin, dan miosin termasuk dalam protein berbentuk serabut. Protein globular berbentuk bola dan terdapat pada cairan jaringan tubuh. Protein jenis ini larut dalam larutan garam dan asam, mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, serta mudah mengalami denaturasi. Protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Gugus non-asam amino ini dinamakan gugus prostetik. Nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, metaloprotein, hemoprotein, dan flavoprotein termasuk dalam protein konjugasi. Menurut buku yang berjudul Biokimia Dasar, protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi dari 5.000 hingga lebih dari 1 juta. Mempunyai sifat yang berbeda-beda, ada protein yang mudah larut dalam air seperti bagian dalam putih telur atau albumin, ada juga yang sukar larut dalam air. Contohnya, rambut dan kuku adalah suatu protein yang tidak larut dalam air dan tidak mudah bereaksi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur kimia dari protein. Sebelumnya, saya akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi struktur protein. Jadi, yang pertama ada ikatan peptida yang terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, rotasi subu C-alfa dan C-alfa N dan rotasi C-alfa C. Yang ketiga yaitu gugus R yang berupa bagian dari asam amino polar tanpa muatan, dan yang bermuatan negatif atau positif. Residu asam amino yang tidak bermuatan merupakan tempat ikatan hidrogen sebuah molekul protein. Beberapa asam amino memegang peranan sangat istimewa dalam molekul protein, diantaranya
Yang pertama, sistem berfungsi sebagai penghubung di dalam suatu rantai peptida atau dengan rantai peptida lainnya melalui ikatan kovalen di sulfida. Contohnya adalah insulin. Sedangkan dalam bentuk tereduksi, residu sistein pada sejumlah molekul enzim merupakan tempat di mana substrat mengikat enzim tersebut. Yang kedua, histidin dengan pasangan elektron pada cincin nitrogennya dapat berfungsi sebagai ligan yang potensial. Misalnya pada protein yang mengandung Fe seperti hemoglobin dan sitokrom C. Yang ketiga, lisin berfungsi sebagai pengikat antar fosfat piridoksal dengan biotin dan merupakan daerah yang aktif bagi beberapa enzim. Yang keempat, prolin secara relatif merupakan cincin yang kaku sehingga memaksa rantai polipeptida membengkok, karena itu merupakan pengganggu alpha helix. Yang kelima, asam amino polar seperti glutamat, aspartat, arginin, lisin, dan histidin dapat berupa ion dalam daerah pH yang luas, karena itu membentuk ikatan ionik dalam struktur protein. Struktur protein paling sedikit dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan struktur dasar. Di sini saya akan membahas tentang struktur primer atau struktur utama. Pada struktur primer ini, ikatan antara asam amino hanya ikatan peptida. Di sini tidak terdapat ikatan atau kekuatan lain yang menghubungkan asam amino yang satu dengan lain. Dengan kata lain, merujuk pada struktur linier dari residu-residu asam amino sepanjang rantai polipeptida. Di sini saya akan menunjukkan salah satu struktur primer dari protein. Selanjutnya saya membahas tentang struktur sekunder. Istilah ini dipakai untuk struktur protein di mana rantai asam amino bukan hanya dihubungkan oleh ikatan peptida, tetapi juga diperkuat oleh ikatan hidrogen. Struktur sekunder merujuk ke struktur dua dimensi dari molekul protein di mana terjadi folding atau melipat dari yang beraturan seperti alpha helix atau beta sheet atau lipatan beta. Jadi keterangan gambar ini struktur protein model helix alpha putar kanan. A. Hanya atom karbon alfa yang digambarkan pada pita helix. B. Hanya menggambarkan tulang punggung nitrogen. Atau N. Karbon alfa atau C alfa dan atom karbon karbonil atau C. C. Keseluruhan helix ikatan hidrogen pada bagian C berupa titik merah antara gugus NH dan CO memantapkan helix. Karena ikatan peptida adalah planar, maka dalam satu molekul protein yang dapat berotasi hanya C alfa N dan C alfa C terhadap sumbu. Rotasi ini memungkinkan suatu struktur protein disebut alpha helix. Alpha helix ini mengandung 3-6 residu asam amino berputar ke arah kanan dan tiap putaran distabilkan oleh ikatan hidrogen antar gugus NH rantai peptida dengan gugus C rangkap 2O pada asam amino keempat di bawahnya. Kalau diperhatikan bahwa C alfa adalah titik yang penting dalam rantai peptida, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gugus R netral yang berhubungan dengan C alfa juga mempengaruhi sifat protein. Jika gugus R netral, maka putaran alpha helix mencapai maksimum. Tetapi jika gugus R bermuatan misalnya dari aspartat atau glutamat, maka ini menyebabkan kurang stabilnya alpha helix.